Ya, eh, ini apa? Ini adalah tambahan dari ketika bicara tentang kriteria. Jadi ketika lihat kriteria, Anda harus bisa membedakan kriteria itu masuk yang mana. Apakah yang benefit atau yang cost. Kalau yang benefit apa? Nilainya semakin baik, maka nilainya semakin besar, maka semakin baik. Tapi kalau cost itu apa? Ketika nilainya semakin kecil, maka dia semakin baik. Gitu ya. Itu apa tadi? Bicara tentang kriteria. Ya, yang sebelumnya tadi bicara tentang apa? Alternatif ya. Nilai ekstrim dari alternatif ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Oke, kalau di sini bicaranya tentang, jadi nanti ketika Anda ditanya, Anda harus bedakan. Oh, ini lagi ngomongin alternatif gitu. Oh, ini lagi ngomongin kriteria gitu ya. Gampangnya sih gitu aja. Sudah nyatetnya? Ya, oke, lanjut ya. Ini satu slide aja belum beres. Udah ya tadi ya. Ini slide kedua ya. PPT yang kedua. Oke. Nah, ini adalah coba kita lihat. Coba kita lihat. Apa A? Alternatif. Oke. Oke. Apa yang dimaksud dengan V1 plus? Ya. Coba. Kan di sini ada A1 ya. A1, A2, A3. Di sini apa? C1, C2, C3. Oke. Di sini ada value ya. Ini berarti value keberapa? Pertanyaan saya, satu ini merujuk pada apa? Alternatif apa kriteria? Logiknya gimana logiknya? Kalau E plus itu berarti apa E plus? Ya, yang paling bagus ya. Oke, yang ini? Oke, maka pertanyaan saya, ini tuh lagi ngomongin apa? Kriteria apa alternatif? Yang kita lihat berdasarkan kriteria, apakah berdasarkan alternatif? Kriteria. Oke, berarti V1 ini apa? Iya, betul, itu maksudnya. Ya, oke. Berarti kalau kita bicara tentang E plus, ini adalah nilai paling besar untuk kriteria yang pertama. Ini kriteria yang kedua. Ini kriteria yang ke J gitu ya. Bisa dipahami ini? Belum. Oke, saya ulangi ya. Nih, saya bikin lebih besar. Tadi bicara tentang apa? E plus sama E min. E plus sama E min itu terdiri dari apa? Di sini ada A1, di sini ada apa? Ada A2, di sini ada apa? A3, di sini ada apa? A4. Di sini ada apa? C1, C2, C3 gitu ya. Nah, tadi yang kita bandingkan itu alternatifnya apa kriterianya? Alternatif berdasarkan, berarti ini dong ya. Ada satu, ada dua, ada tiga. Betul apa betul? Berarti di bawah sini ada E plus sama E min. Ya, kalau di sini misalnya berapa maunya? Ini kan nanti ada nilai ya. Di sini ada nilai, di sini ada nilai, di sini ada nilai, di sini ada nilai. Di sini ada nilai, di sini ada nilai, di sini ada nilai, di sini ada nilai. Maka pertama yang harus kita lihat adalah cost sama benefit. Misalnya ini adalah benefit. Misalnya ini adalah benefit. Misalnya ini adalah cost. Oke guys. Oke. Maka kalau ini saya kasih nilai,
Oke. Loh, nggak mau ikutan. Ayo dong. Oke. Oke. Ini misalnya 75, di sini 60, di sini 100, di sini 50, di sini misalnya 90, di sini 75, di sini 60, di sini 30, di sini 10, di sini 0, di sini 100, di sini. Jangan dijawab ya. Kita lanjutkan sama yang tadi ya. Terakhir siapa tadi? Olivia udah belum tadi? Udah ya Olivia ya? Oke. Ya, Olivia ya. Olivia kok nggak ada sih? Krisnawati kok Olivia sih? Ya. Putri Hayatun Husna. Ini nilainya berapa di sini? Dari 4 nilai ini, mana nilai yang paling besar? Pinter. Ini yang dibilang V1-nya gitu. Ini yang di sini, berapa nilai yang paling kecil? 50. Kan tadi dibilang kan ada gabungan kan? Ya karena ada beberapa kriteria kayak gitu. Nah, jamu udah ya, Mbak Putri udah ya. Kita loncat 3 dari Putri, Rosita. Yang gampang aja. Ini berarti berapa nilainya? Pinter. Loh, udah dibilang pinter gimana sih? Udah bener itu. Jadi berapa nilainya? 0. Di sini 100. Ya, kenapa dia 0? Anak kos. Iya. Ya. Oke. Udah dibilang bener malah. Ya, satu lagi lah. Rosita tambah 3 berapa? Sonia mana Sonia? Ya, yang Sonia yang mana? Ya. Ini berapa nilainya? Ya, E plusnya berapa nilainya? 90. Kenapa 90? Karena benefit. Berarti di sini berapa? 30. Ini saya lama mikirnya ya. Nanti ini dipakainya di topsis ya. Jadi ada data, jadi dia tidak menentukan standar. Dia ngomongin standarnya misalnya pokoknya yang ada di situ di kriteria itu mana yang paling bagus. Jadi yang diperhatikan yang ada aja. Jadi dia nggak pakai standar harus segini standarnya enggak. Yang paling bagus berapa di parameter itu, maka itu diambil sebagai A plusnya, ideal solutionnya. Di kriteria di situ yang paling jelek mana, maka itu adalah the worst conditionnya atau A minnya kayak gitu. Itu ya, itu konsep-konsep yang saya ikutin dari e-booknya yang sebenarnya kalau saya jelasin langsung bisa aja, tapi saya ngikutin struktur dari e-booknya di sini. Udah berapa tuh yang udah kita bahas? Alternatif, kemudian cost benefit ya, baru 5 ya, baru 6 ya. 6 lah ya, 6 ya. Oke, lanjut ya. Belum jam 1 kan? Belum. Oke. Mau dicatat ini? Ya. Oke. Kayaknya harus nanya dulu deh satu lagi ya. Anak sipnya mana anak sipnya? Belum ada perwakilan anak sip ini ya. Ya, sudah? Jadi nanti saya upload juga ya videonya ya. Dingin ya. Oke, sudah ya. Coba kita sebenarnya tadi detailnya itu intinya sih di sini gitu. Maka tadi kenapa saya skip ya terlalu saya cukup di sini aja udah bisa. Ya, oke ya. Coba kita bahas. Tadi sudah ini kriteria sudah, ini sudah, ini sudah. Oke, terakhir di mana tadi terakhir? Ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di situ kan dilihat ya, di situ ada E plus sama ada E min. Jadi bacanya gimana? E plus adalah semua kumpulan dari
semua nilai alternatif paling bagus dari setiap kriteria. Oh gitu ya. Ya sudah. E plus adalah ya set atau kumpulan dari semua alternatif terbaik ya dari setiap kriteria. Ini kriterianya nanti yang cost and benefit ya, nanti dilihat ya. Itu berarti kalau E-min itu apa? Kumpul dari semua alternatif terburuknya, nilai dari alternatifnya ya. Oke. Jadi kalau E plus adalah yang terbaik, kalau yang E-min adalah yang terburuk. Gitu ya, bisa dipahami ini? Ya, ini bolak-baliknya di sini aja. Ya, jadi kalau E plus adalah kumpulan dari semua alternatif terbaik dari setiap kriteria. Ya, itu jadi kriteria ini mana nilai terbaiknya, kriteria ini mana nilai terbaiknya, kriteria ini mana nilai terbaiknya, gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, ini berarti berdasarkan C1 ya. Ini berdasarkan C1, ini berdasarkan C2, ini berdasarkan CJ, ini berdasarkan CN, gitu ya. Yang ini berarti nilai yang paling kecilnya ya, tergantung dari cost benefitnya nanti disesuaikan lagi, tapi intinya adalah seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sekarang? Bisa dong, bisa lah ya, bisa. Nanti supaya lebih pahamnya kita gali lagi di jurnalnya gitu ya. Jurnalnya nanti saya kasih, yang saya suruh cari yang lebih bagus lagi ya. Lanjut ya, udah. Ya, coba kita bahas yang di sini. Ini bicara tentang apa? Hing. Oke, ini kesimpulannya ya. Coba kita baca di sini. Kelihatan nggak? Oh, saya nggak bisa lihat ya. Coba kita kecilin jadi 90. Kelihatan nggak? Ya, oke. Ini masih ngerekod kan? Masih ya? Masih. Ya. Oke, kita kasih 85 aja. Ya, coba kita baca di sini. The admissibility, apa itu artinya? Of each alternative in MADM problem hinge on their performance with regard to the predefined evaluation criteria which may be different mathematical nature. Ya, udah paham ya? Apa artinya? Hasil perankingan itu tergantung dari nilai yang dimiliki oleh alternatif, tergantung dari setiap kriterianya yang ada, gitu ya. Oke, nanti ini sebenarnya udah kita bahas lah ya. Oke, jadi semua tergantung dari nilai yang dimiliki oleh alternatif berdasarkan dengan kriteria yang kita tentukan. Tapi di sini dikatakan which may be different mathematically. Misalnya kalau misalnya ada yang pakai SAW gitu ya, ada yang pakai TOPSIS, kan cara hitungnya kan beda tuh. Kadang-kadang ada aja hasilnya agak sedikit berbeda gitu ya, karena metode matematiknya berbeda. Oke. Nah, ini dia gongnya di sini ya. Coba kita bahas di sini. Apa artinya? In fact, an MDM problem commonly involve multiple criteria. Ini apa? Masalah MADM itu atau SPK itu biasanya tergantung atau melibatkan apa? Banyak kriteria with different dimension and measure of skill. Nah, sekarang bicaranya diperluas lagi, didetailkan lagi. Sekarang bicara tentang nilai yang disimpan di masing-masing value tadi. Ada masalah lagi ternyata. Ya. Oke. Ini saya yang ini ya. Apa artinya agregat? Agregat itu menggabungkan ya. Oke, ini saya ilustrasikan seperti ini deh. Saya ilustrasikan seperti ini. Oke ya, saya ilustrasikan seperti ini. Multi
Ya. Atau secara general MCDM ya. MCDM itu apa? Ya. Metode. Ini sebenarnya udah saya bahas di awal-awal ya. Meranking alternatif berdasarkan banyak apa? Banyak kriteria. Poin pertama yang Anda harus pahami adalah kata apa di sini? Banyak. Kalau banyak berarti ada apa? Ada C1, ada C2, ada C3, ada C4. Nanti masing-masing C ini akan memiliki apa? Weight. Apa itu? Bobot. Masing-masing akan memiliki pengaruh. Begitu juga masing-masing akan memiliki apa? Akan memiliki apakah dia termasuk benefit atau dia cost. Oke. Mas nanti dari C1, C2, C3, C4, apa yang kita ranking? A1, A2, A3, A4. Tapi poinnya adalah ketika kita meranking tidak hanya memperhatikan satu kriteria. Ya, intinya sih di situ. Maksudnya apa? Kita harus bisa melihat banyak kriteria. Intinya sih gitu aja, ya. Berarti kita harus melihat pengaruh dari C1, pengaruh dari C2, pengaruh dari C3, pengaruh dari C4, dari nilai bobotnya. Apakah dia benefit atau cost. Ini sebenarnya agak-agak muter ya, tapi intinya adalah seperti itu, ya. Bisa ya? Udahlah, bisa lah ya. Oke, itu tadi yang alternatif. Ya, nah sekarang kita masuk di sini. Kita masuk kepada yang namanya adalah normalization. Ya, apa artinya? Normalization. Oke. Kayaknya udah ngerti ya. Misalnya kayak gini deh. Saya punya C1, saya punya C2, saya punya C3. Di sini saya punya A1, saya punya apa? A2, saya punya apa? A3. Nah, sekarang saya punya skalanya. Skala ya. Skala itu apa? Misalnya C1 skalanya adalah jutaan, gitu ya. C2 ini adalah puluhan, gitu ya. Oke, C3 skalanya apa? Skalanya adalah satuan. Oke. Nah, berarti nanti datanya gimana? C1 misalnya 2 juta. Oke, A2 berapa? 4 juta. A3 berapa? 1 juta misalnya. Yang kedua apa? C2-nya puluhan ya. Misalnya di sini 50, di sini berapa? 75, di sini berapa? 10 gitu. C3 apa? Satuan. Misalnya 7, di sini 4, di sini maka ini akan menjadi masalah dalam penghitungan. Kenapa? Karena masing-masing punya skala yang berbeda-beda. Yang satu adalah jutaan, yang satu adalah puluhan, yang satu adalah satuan. Jadi semuanya mati dengan yang jutaan tadi pengaruhnya gitu ya. Maka kita perlu menormalisasikan, normalize. Ya, normalize itu tujuannya apa? Menjadikan apa? Kriteria memiliki skala yang sama ya. Skala yang sama. Misalnya apa? Misalnya dari 0 sampai 1. Misalnya apa? 1 sampai 5 misalnya. Jadi nanti ketika kita normalize, kita akan convert datanya. Itu sebenarnya di data mining udah biasa ya. Maka dia nggak berbeda lagi. Tidak jutaan lagi, tidak puluhan lagi, tidak satuan lagi, tapi semuanya akan memiliki satuan yang sama. Caranya gimana Pak? Nanti masing-masing cara. Loh, mana tadi? Saya undo ya. Ya, jadi hilang deh. Ada-ada aja. Ini bisa nggak kita hilang ya jadinya ya? Enggak hilang enggak. Nih, ada ya. Paham ya maksudnya ya? Pertama apa? Pertama adalah setiap kriteria memiliki skala yang berbeda-beda. Itu jadi masalah ketika penghitungan.
Kalau di data mining itu memberatkan algoritmanya, pemodelannya. Sehingga perlu kita normalize, perlu kita normalisasi. Jadi normalisasi itu apa? Menjadikan kriteria memiliki skala yang sama. Sama itu berapa? Bisa dari 0 sampai 1, bisa dari 1 sampai 5, bisa dari minus 1 sampai 1. Pokoknya nanti skalanya itu tidak lagi 2, tidak lagi 50 gitu ya. Tapi skalanya akan sama. Caranya ada Pak? Ada, banyak nanti ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami?